Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang hukum Kirchhoff dan juga tentang loop. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada rangkaian tertutup memiliki 2 resistor dan 2 sumber tegangan. Oke. Lalu asumsikan tidak ada hambatan dalam. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Oke, di sini kita cek dulu. Rangkaiannya tersusun secara seri ya. Di sini ada R1, ada R2, dia tersusun secara seri. Nah, ini kita menggunakan konsep dari hukum Kirchhoff kedua tentang loop, tapi loopnya cuma satu kamar. Jadi, langkah pertama kita tentukan dulu arah loopnya. Nah, di sini kan belum ada arus ya, belum ada arah arus. Jadi arah loop itu sebaiknya searah sama arus, jadi nanti biar arusnya itu positif gitu. Nah, tapi kalau belum ada arah arus, arah loop itu bisa dibuat dari ambil kutub negatif dari epsilon yang besar. Di sini epsilon 1-nya 6, epsilon 2-nya adalah 12 volt, dan yang negatif kan yang ini. Berarti kita bisa bikin arahnya kayak gini. Jadi dia arah loopnya akan ketemu yang kutub negatif dulu. Nah, setelah itu maka kita gunakan rumus dari hukum Kirchhoff kedua. Rumusnya adalah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya kita lihat. Ini kan arah loopnya akan menyentuh E2 negatif dulu, berarti min 12. Kemudian dia akan muter, kena E1 positif dulu, berarti ditambah 6. Kemudian I-nya kita cari, yang ditanyakan adalah I ya, kuat arus listrik. R-nya kita jumlahkan semuanya karena itu seri. R1-nya adalah 8, R2-nya adalah 10, dan tidak ada hambatan dalam. Karena kalau ada hambatan dalam, kita tambahkan juga. Sama dengan 0. Jadi min 6 ditambah 18I sama dengan 0, atau 18I sama dengan 6. Jadi I-nya adalah 6/18. Coret, hasilnya adalah 1/3 ampere. Selanjutnya, soal nomor 2, kita disuruh nyari I1, I2, I3. Oke, kita menggunakan hukum Kirchhoff karena ini tegangannya ada lebih dari satu. Berarti langkah pertama kita tentukan arah loopnya dulu. Di sini mungkin kita buat arah loopnya yang pertama kamar 1. Ini anggaplah loop 1 ya, L1. Ini adalah L2. Kemudian ini arah loop yang ruang kedua. Oke. Kita analisis dulu untuk loop 1. Loop 1 menggunakan rumus sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Pada loop 1, ini kan GGL yang pertama ini minus ya, minus 14. Kemudian ketika muter dia akan ketemu negatif lagi. Jadi 10 volt ditambah I-nya berarti ada I1 dikali ini, berarti 6I1. Kemudian searah sama I1 ya. Kemudian kalau I2-nya berlawanan ya. I2-nya dia akan berlawanan karena ini arahnya ke sini, arah I2-nya ke sini, berarti nanti min hambatannya kita pakai yang ini 4, berarti 4I2 sama dengan 0. Maka 6I1 min 4I2 sama dengan 14 ditambah 10 adalah 24. Jadi positif. Itu adalah persamaan pertama. Selanjutnya loop 2. Untuk loop 2 sekarang kita cek menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0. Sigma E nya kita lihat
Ini GGL-nya cuma 1 ya. Di sini GGL-nya kesentuhnya negatif dulu, berarti minus 10. Kemudian arah loopnya searah dengan I1, berarti nanti positif 6I1. Kemudian searah juga dengan I3, berarti nanti 2I3 sama dengan 0. Maka 6I1 ditambah 2I3 sama dengan 10. Persamaan kedua. Kemudian untuk persamaan ketiga, kita menggunakan hukum Kirchhoff pertama, persamaan 3, di mana sigma I masuk atau jumlah I yang masuk itu akan sama dengan jumlah I keluar. Kalau kalian perhatikan, ini I1 dia masuk, kemudian I2 juga masuk, I3 nya keluar. Berarti I masuknya itu adalah I1 sama I2, I keluarnya adalah I3. Oke, setelah itu maka kita substitusikan di persamaan 3 ya. Substitusikan persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Berarti 6I1 ditambah 2, I3 nya diubah menjadi I1 ditambah I2 sama dengan 10. Jadi 6I1 ditambah 2I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Maka 6 ditambah 2, 8, I1 sama ditambah 2I2 sama dengan 10. Lalu kita eliminasi dengan persamaan pertama, 6I1 dikurangi 4I2 sama dengan 24. Nah, yang atas kita kalikan 2 biar sama, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga nanti diperoleh 16I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Kemudian 6I1 dikurangi 4I2 sama dengan 24. Ditambah. Maka menjadi 22I1. Kemudian hilang. 20 ditambah 24 berarti 44. Maka I1 sama dengan 2 ampere karena 44 dibagi 22. Nah, kalau I1-nya sudah dapat, maka kita bisa mencari I yang lain menggunakan persamaan. Misalkan kita mau pakai persamaan yang pertama, 6I1 dikurangi 4I2 sama dengan 24. Berarti 6 kali 2 min 4I2 sama dengan 24. 24-nya pindah ruas jadi minus, 4I2 nya jadi positif. Maka min 12 dibagi 4 sama dengan I2. Jadi I2 nya itu adalah min 3 ampere. Kemudian untuk I3 nya, I3 sama dengan I1 plus I2. I1 nya adalah 2, I2 nya adalah minus 3, berarti minus 1. Jadi I3 nya adalah minus 1 ampere. Kalau misalkan nilai I nya minus itu nggak apa-apa, jadi dia menunjukkan bahwa arah arusnya itu berkebalikan dengan yang ada di gambar, gitu aja.